Assalamualaikum Bang Andi. Ini ada pengalaman saya Bang Andi. Jadi gini Bang Andi, dalam masalah keluarga dan anak lah gitu, yang sering kita hadapi dalam keseharian gitu Bang Andi. Jadi dulu sebelum saya berden, itu saya kalau kalau marahin anak atau anak ada masalah atau anak buat kesalahan, itu ringan sekali tangan saya itu sapu lah, peletok lah, jewer lah, dijambak lah gitu Bang Andi. Itu saya akui Bang Andi, gampang sekali kadang-kadang kata-kata yang nggak pantas terucap itu terlontar. Tapi setelah saya mengerti DN, kok malah apalagi dilihat sebalik dia gitu kan. Terus ada bahasanya, dimana kau hadapkan wajahmu, disitulah wajah Allah. Nah terkadang saya tanpa disadari, lah itu siapa yang aku gebugin, lah itu siapa yang aku omelin, lah itu siapa yang aku kadang-kadang ketok pakai dijewer gitu kan. Nah disitulah aku merasa berdosa Bang Andi. Tapi setelah ber-DN, alhamdulillah Bang Andi, ada itu yang namanya marah-marah, yang namanya main tangan, yang namanya menghardik atau memaki, itu total Bang Andi, hilangnya Bang Andi. Cuman permasalahannya yang jadi pertanyaan saya Bang Andi, kalau ngelihat anak berbuat kesalahan, tapi kesalahan masih dalam batas kewajaran gitu, atau yang bikin kesel orang tua gitu Bang Adi, bagaimana kita mensikapi kelakuan anak yang membuat kesal orang tuanya Bang Andi? Ya kita kan udah bilang berkali-kali gitu kan, tapi kok masih begitu aja Bang Adi. Terkadang saya ingin jewer, ingin nampar atau ingin pukul, itu saya nggak bisa Bang Andi. Tapi kalau dibiarkan, lah kok jadi kayak ngeledek orang tua gitu Bang Andi. Jadi mohon pencerahannya Bang Andi, dan mungkin pertanyaan saya bisa mewakili atau ya bisa mewakili teman-teman yang ada masalah seperti saya, khususnya dalam hal rumah tangga dan anak-anak. Terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyonyoy. Pertanyaan kedua Bang Andi, ini juga sama saya alami. Setelah saya ber-DN, mengerti DN dan mengerti ilmu kesadaran Allah, itu nyata dan terjadi apabila saya suatu saat pernah mukul anak saya pakai kipas yang kayu itu tuh, yang buat kipas bisa ditutup bisa dibuka itu. Saking keselnya dia bikin orang tua kesel gitu kan. Nah akhirnya aku nggak kekontrol itu emosi Bang Andi. Akhirnya aku tepok jidatnya dia pakai kipas yang itu Bang Andi, yang kayu tipis lah, nggak terlalu sakit. Ya mungkin karena hati di anak saya sakit, entah mengapa dua hari kemudian, besoknya saya merasakan tangan itu seperti nggak punya kekuatan Bang Andi. Ya pokoknya kayak asam urat lah gitu Bang Andi. Saya sampai merintih, mengeluh kan. Aku berpikir, ini kenapa ini? Nah pertanyaan, ini kenapa kok bisa sakit tangan saya, sedangkan saya nggak ngapa-ngapain gitu Bang Andi. Nah pertanyaan saya Bang Andi, mohon pencerahannya,
Pertanyaannya gini Bang Andi, apakah Allah itu memberi sesuatu itu cash and carry Bang Andi? Apabila kita nyakitin hati orang, ya di sini pula kita bakal, di dunia ini pula kita bakal kena azabnya Bang Andi. Makasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Agus. Ini untuk semua teman-teman, sahabatku semua yang suka main tangan, baik kepada istri maupun kepada anak. Kalau udah menjadi sebuah kebiasaan, itu tangan akan lompat sendiri tuh, tanpa dipikir, tanpa diancang-ancang akan lompat sendiri tangan itu. Itu karena apa? Karena terbiasa. Jadi hati-hati, jangan membiasakan sesuatu yang buruk. Kalau sudah terbiasa sekali mukul istri, mukul anak, itu akan terulang berkali-kali. Karena tangan kita ini seperti sudah terekam di tangan itu, lompat sendiri dia. Jadi kalau kita punya kebiasaan seperti itu dan sulit untuk menghindarinya, coba sebelum memukul anak, pukul dulu diri sendiri. Sebelum memukul istri, pukul dulu diri sendiri. Rasakan sakitnya seperti apa, baru kita tahu seperti apa sakitnya. Kalau mau memaki anak, memaki istri, menghardik anak, coba bercermin di depan kaca, maki diri sendiri dulu, baru kita tahu gimana rasanya dimaki. Jadi itu semua adalah kebiasaan yang buruk. Sesuatu yang buruk akan terlalu sering kita ulang-ulang, maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang buruk. Oleh karena itu nggak boleh dibiasakan. Makanya saya itu pernah dinasihati oleh ayah saya, kalau kamu menikah nanti jangan sekali-kali kamu mukul istri. Kalau sekali aja kamu sudah mukul, pasti selamanya kamu akan suka mukul. Oleh karena itu sentil aja saya nggak pernah. Ya nggak mukul, nyentil aja saya nggak pernah. Itu saya jaga pesan ayah saya. Lantas kenapa ketika melakukan DN dan kita berlaku zolim, Allah langsung balas, kontan tuh Allah balas. Kita jangankan mukul, benci aja di hati Allah langsung balas. Dan sangat banyak kejadian teman-teman, ya istilahnya ya saudara kita yang dekat-dekat dengan saya itu sudah sering membuktikan. Saya bilang jangan benci sama orang, nyatanya apa? Dibikin sakit oleh Allah. Benci aja langsung kontan Allah balas. Nah, kenapa Bang bisa seperti itu? Dulu saya mukul biasa aja, sekarang mukul kok langsung kontan saya dibayar. Ya kan? Karena apa? Bedanya seperti ini. Dulu kita itu belum dekat sama Allah, kita dulu belum kenal sama Allah. Jadi Allah maklum. Ketika kita mengamalkan DN dan kita sudah merasakan Allah yang dekat, di situ nggak ada ampun. Kalau salah langsung Allah tunjukkan kesalahan kita. Jadi harus lebih hati-hati. Berbeda orang yang paham dan orang nggak paham. Contohnya apa ilustrasinya? Ilustrasinya anak kecil lah. Anak kita kalau masih balita, masih kecil, dia mau kencing di mana aja kita maklum. Biar dia kencing di bawah pohon, dia kencing di teras rumah, dia kencing di mana aja kita maklum. Coba bapaknya yang kencing sembarangan, apa enggak dimarahin itu sama istri? Hah? Karena apa? Enggak jalan akalnya, enggak sopan. Nah begitulah kalau orang sudah punya ilmu. Begitu juga kita di hadapan Allah, kita sudah dikasih ilmu, sudah kenal sama Allah, mau macam-macam, kontan Allah bayar. Kayaknya jangan main-main. Kalau nggak percaya omongan saya, buktikan. Udah banyak teman-teman yang membuktikan. Cobalah buat kesalahan, langsung kontan Allah, balas langsung itu. Nggak tunggu di akhirat, langsung di dunia ini kontan langsung. Jadi di situ ada baiknya, ada buruknya. Buruknya apa? Buruknya ya fatal. Kalau kita sampai membuat kesalahan yang fatal, ya langsung celaka kita.
Baiknya apa? Baiknya kita akan lebih hati-hati. Salah sedikit ditegur, salah sedikit ditegur, akhirnya apa? Kita lebih hati-hati, nggak akan mengulangi sesuatu yang sama. Ya contoh, kita benci sama orang, gondok kita sama orang, kesel, padahal baru di hati, belum ngomong, belum kita damprat orangnya, tapi langsung Allah kasih sakit. Ada sahabat kita yang dia marah sama saudaranya sampai dia maki-maki, langsung kontan mencret, dikuras habis perutnya. Berapa puluh kali buang air ke toilet itu, sampai dikuras habis itu isi perut. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah mengamalkan DN ini DN bukan amalan main-main. Kalau mau dibuat main-main ya silakan, tanggung sendiri akibatnya. Ini agak metode yang betul-betul mendekatkan diri pada Allah. Ketika kita sudah dekat sama Allah masih kurang ajar, ajablah dibuat kita. Nah, jadi jangan coba. Kalau kita melihat anak istri nggak bisa ditegur, coba didoakan. Kebanyakan kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai suami, kita merasa aku nih pemimpin, aku lebih tahu, aku lebih harus diikuti. Dan ketika mereka tak mengikuti kita di situ egonya main, marah kita, ngamuk kita. Nah, jadi untuk teman-teman, bagaimana caranya bang? Capek saya nasihati bang, tapi nggak berubah. Doakan. Ya Allah, aku udah capek nasihatin, nggak bisa juga. Hanya Engkau yang bisa merubah ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membuat dia lebih baik ya Allah. Bergantung sama Allah. Nah, contoh macam saya dulu ini, ya kita buka kartu aja biar jadi pelajaran untuk semua. Dulu istri saya nggak mau sholat. Tiap hari saya suruh sholat nggak mau. Akhirnya apa? Saya doakan terus. Capek saya nasihati tapi dia nggak mau sholat ya Allah. Ngadu saya sama Allah. Akhirnya apa? Berubah, sholat. Siapa yang rubah? Allah. Makanya kita sebagai manusia jangan merasa bisa, jangan merasa mampu, seolah-olah bisa merubah orang. Udah dinasihatin kita, nasihat kita nggak didengar, marah. Ya, emangnya kita siapa? Hanya Allah yang bisa merubah orang. Oleh karena itu doakan. Ya, kalau kita sayang sama anak, sayang sama istri, coba tegur dengan kasih sayang. Nah, anak saya kalau nggak mau nurut, saya tegur dengan kasih sayang. Contoh kecil ya, contoh kecil begini. Ketika dia lagi nonton kartun kesenangannya, langsung saya bilang, ayah haus nih, tolong ambilin air lah, Zaki ambilin ayah air. Nggak mau, malas, Zaki lagi nonton, nggak mau bergerak dia. Kalau kita pakai ego, orang tua pasti marah, anak nggak nurut. Akhirnya apa? Saya memelas sama anak. Tolonglah ayah, ayah haus nih nggak kasihan lah dia sama ayahnya udah haus, nggak mau diambilin air. Akhirnya apa? Nurut dia, ayah haus ya ayah. Zaki ambil air ya. Ini minum ayah. Bergerak dia. Karena apa? Kita meminta, bukan menyuruh. Berbeda menyuruh sama meminta. Orang kalau diminta itu ada rasa gimana gitu. Tapi kalau sudah menyuruh itu lain ceritanya. Nah, begitulah sikap kita sama anak sama istri, coba dirubah. Jangan hanya nyuruh aja pandainya. Tiap hari nyuruh. Coba pakai meminta, memelas. Saya begitu. Nah, contoh istri lagi nonton sinetron kesenangannya, saya bilang ambilin nasi abang lah dik. Nggak mau, ntar lagi lah, aku lagi nonton. Langsung, aduh nggak kasih, yang udah lapar orang ini. Ambil sendiri kan bisa katanya. Langsung apa saya jawab? Saya kalau makan ambil sendiri, nggak selera saya makan. Tapi kalau kamu yang ambil kan bisa tambah saya makan. Itu makanya saya selalu suruh kamu yang ambilin nasi. Akhirnya apa? Istri merasa dibutuhkan. Akhirnya apa? Diambilin.
nggak ada kesel dia, nggak ada marah dia. Nah, begitulah, coba pakai adab, pakai sikap yang baik. Jangan hanya menyuruh. Kalau menyuruh itu siapapun orangnya, kalau diperintahkan itu malas orang. Tapi kalau kita pakai cara yang lembut, cara bahwa kita ini butuh, semua orang pasti senang ketika dia merasa dibutuhkan. Nah, banyak contoh-contoh dalam kehidupan. Kalau saya sekarang nggak mau lagi pakai perintah. Karena apa? Istri itu bukan babu, anak juga bukan babu, tapi sahabat kehidupan. Jadi bagaimana caranya kita minta tolong sama sahabat. Kata tolong itu penting. Jangan hanya nyuruh-nyuruh, nggak ada kata tolong. Nah, jadi biar anak kita nurut, istri kita nurut, coba rubah cara kita. Kita ini selama ini menyuruh atau meminta. Kalau kita meminta dan mereka merasa dibutuhkan, insya Allah mereka nurut. Coba terapkan itu dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika mereka melawan, baca bahwa itu Allah. Ya Allah, Engkau yang mengujiku melalui istriku. Ya Allah, Engkau yang mengujiku melalui anakku. Akhirnya apa? Kita bersabar. Kita nggak lihat lagi makhluk, nggak lihat lagi anak, nggak lihat lagi istri, yang kita lihat Allah. Inilah cara Allah menguji saya. Inilah cara Allah mengajarkan kesabaran. Baca, akhirnya apa? Kita sabar. Jadi untuk teman-teman semua, coba itu diterapkan dalam kehidupan. Cara itu paling penting. Mungkin selama ini kita nggak tahu caranya, nggak ada ilmunya, ya kan? Yang kita tahu hanya menyuruh, memerintah. Nah, tapi nggak ada kita meminta, tuh nggak ada. Kalau kita minta itu dia merasa dibutuhkan, senang mereka, ya kan? Kasihan mereka sama kita, sayang mereka sama kita. Jadi itu yang sudah saya terapkan dalam kehidupan saya. Coba teman-teman buktikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.